Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya Hirsbun Arif dari Forum News Network. Pengumuman dari OCCRP atau Organized Crime and Corruption Reporting Project yang menetapkan bahwa Presiden Jokowi itu sebagai salah satu nominator atau finalis sebagai pemimpin yang terkorup di dunia. Sampai sekarang ini mengundang pro kontra. Tentu saja yang pro ini adalah para pengkritik Jokowi dan yang kontra para pendukung Jokowi. Dan memang nggak main-main ya kan, karena Jokowi ini bersama dengan 5 orang pemimpin dunia. Ini 2 orang dari Afrika, kemudian 1 dari India, 1 Bangladesh, dan kemudian juga 1 dari Timur Tengah, yakni Bashar al-Assad itu ditetapkan sebagai nominator pemimpin terkorup di dunia untuk tahun 2024. Dan pemenangnya bukan Jokowi, memang pemenangnya adalah Bashar al-Assad. Tapi walaupun tidak jadi pemenang dengan masuk nominasi atau masuk jadi finalis, ini kan berarti menunjukkan bagaimana reputasi dari mantan Presiden Republik Indonesia itu di mata dunia. Kenapa? Karena dalam publikasinya itu disebutkan apa sih kriterianya orang-orang yang masuk, atau tokoh-tokoh, pemimpin, atau bahkan ada lembaga dunia itu kemudian dimasukkan sebagai kategorinya finalis Person of the Year. Itu seperti dikatakan oleh salah satu pendirinya atau co-founder dari OCCRP, yakni Drew Sullivan, itu mereka ini adalah pemerintah yang korup, ini melanggar HAM, memanipulasi pemilu, menjarah sumber daya alam, dan pada akhirnya menciptakan konflik akibat ketidakstabilan yang melekat kepada diri mereka. Satu-satunya masa depan mereka itu adalah keruntuhan yang kejam dan revolusi berdarah-darah. Itu kata Drew Sullivan. Ngeri ya, dan ini memang kalau kita lihat apa yang terjadi setidaknya di Suriah, kan Bashar al-Assad baru saja terusir dari negaranya, dan kemudian dia melarikan diri ke Rusia setelah dia digulingkan oleh para pemberontak di Suriah. Dan perang dengan para pemberontak ini kan berlangsung sangat lama. Kemudian juga Sheikh Hasina yang dari Bangladesh itu kemarin juga digulingkan oleh semacam people power gitu di Bangladesh. Sementara pemimpin-pemimpin di Afrika yang juga masuk sekarang ini menjadi nominator bersama Pak Jokowi, memang ini adalah pemimpin-pemimpin yang korup, yang banyak sekali melakukan pelanggaran HAM dan menjarah sumber daya alamnya. Nah, di Indonesia apakah hal yang sama juga dilakukan oleh Pak Jokowi? Pak Jokowi sendiri membantah dengan tegas. Bahkan dia menyatakan ini semacam fitnah dan framing jahat. Seperti biasa Pak Jokowi minta agar ini dibuktikan. Begitu juga dengan Projo ya. Projo sama dengan Pak Jokowi menilai bahwa ini katanya adalah framing jahat, dan sebaiknya ya para penegak hukum membuktikan kalau ada korupsi, apa yang korupsi yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Nah, ini yang menarik ini soal dibuktikan itu. Karena PDIP melalui politisinya Guntur Romli itu justru menyatakan bahwa publikasi dari OCCRP ini harusnya menjadi petunjuk buat lembaga-lembaga penegak hukum, itu apakah KPK, kemudian Kejaksaan Agung, dan Polri maksud saya, untuk menggunakan ini sebagai bahan penyidikan yang seperti bahkan ditantang oleh Pak Jokowi dan juga para pendukungnya untuk membuktikan itu. Sebenarnya kan banyak laporan yang masuk ya, terutama di KPK, laporan-laporan terhadap Jokowi dan keluarganya ini. Saya kira yang sampai sekarang masih ditunggu-tunggu oleh publik itu adalah kapan KPK itu memeriksa Gibran dan Kaisang ini berdasarkan laporan dari Ubedillah Badrun, ini seorang aktivis yang sekarang menjadi dosen di Universitas Negeri Jakarta. Petunjuk-petunjuk awal yang disampaikan oleh Ubedillah Badrun itu ya sebenarnya tinggal ditindaklanjuti, karena data-datanya juga sebenarnya sangat mudah tersedia. Ini kan berkaitan dengan dugaan adanya gratifikasi atau bahkan tindak pidana pencucian uang dari sebuah korporasi besar yang kemudian melalui anak eksekutifnya itu membuat proyek patungan dengan putra-putra Pak Jokowi. Begitu juga halnya kalau soal Pak Jokowi, saya kira ini laporannya juga banyak yang masuk. Tapi apakah KPK kemudian berani menindaklanjutinya? Nah, coba saya ajak Anda untuk menyimak ini analisis dan penjelasan sekaligus dari Said Didu. Ini sekarang ini adalah tokoh perlawanan nomor 1 ini di Indonesia, ini berkaitan dengan proyek-proyek yang itu juga merupakan warisan dari Jokowi, misalnya Pantai Indah Kapuk, kemudian juga Rempang ini di Batam.
Dan semua itu kok sesuai dengan apa ya, kriteria yang disampaikan oleh posisi RP, yakni berkaitan dengan penjarahan sumber daya alam dan menimbulkan konflik karena Pantai Indah Kapuk jelas sekarang ini bisa menjadi konflik besar antara warga dan tokoh-tokoh masyarakat di Banten dengan pengembang dari Agung Sedayu Group, yakni Aguan. Karena ini kan bukan hanya warga yang tergusur, tapi bahkan tokoh-tokoh ulama, warga, kemudian Sultan Banten juga turun tangan ini. Dan kemudian di Rempang juga kemarin terjadi kembali bentrokan, bukan bentrokan sebenarnya, justru penyerangan kepada warga oleh para pegawai proyek yang akan membangun pabrik di Pulau Rempang itu. Jadi ya kriterianya masuk ini ya. Saya ajak Anda untuk menyimak penjelasan dari Said Didu. Ini yang dia menyebutkan 5 klaster dari korupsinya Jokowi. Itu kita sekarang membantu rakyat untuk mengetahui apakah betul Presiden Jokowi melakukan korupsi seperti yang dituduhkan tersebut. Saya ingin mencoba merangkum kalau Jokowi memang melakukan korupsi, dibilang mana, sektor mana atau klaster mana terjadi korupsi. Saya mencoba membagi 5 klaster modus korupsi yang dilakukan oleh mantan Presiden Joko Widodo. Klaster pertama adalah klaster korupsi yang ditujukan untuk mendapatkan kekuasaan dan melanggengkan dinasti. Ini banyak contoh yang terjadi tentang hal ini. Masih ingat dulu kasus tentang ditutupnya kasus pelanggaran dan pelanggaran hutan, kemudian 3,3 juta hektar sawit itu hilang begitu saja. Nah, itu saya punya keyakinan bahwa ini ada kaitan dengan untuk melanggengkan kekuasaan, sehingga perlu untuk meredam kasus-kasus besar dan bisa terjadi negosiasi di balik pintu. Yang kedua, klaster kedua adalah itu menjarakan lawan-lawan politik. Itu klaster korupsi kedua. Kita masih ingat bagaimana kasus-kasus menteri-menteri yang terlibat tahu-tahu dihilangkan begitu saja, dan itu sudah diperiksa tapi tidak dilanjutkan. Itu adalah istilahnya korupsi sprindik. Masih ingat kasus impor garam, minyak goreng, HPH, kemudian kasus BTS dan berbagai kasus lain yang menguap begitu saja. Dan masih ingat kasus penggantian Ketua Umum Partai Golkar yang karena isu semua bahwa itu ada 11 sprindik. Itu korupsi klaster kedua. Korupsi klaster ketiga adalah ini ambisi pribadi. Ada 2 subklaster di sini. Klaster pertama adalah ingin punya legacy. Seakan-akan presiden berhasil tapi merugikan rakyat. Contohnya membangun kereta api cepat, membangun infrastruktur yang sangat mahal yang menyebabkan BUMN bangkrut, rakyat melalui kerugian, membangun IKN, dan membangun bandara-bandara yang tidak sama sekali dibutuhkan demi ambisi pribadi Jokowi. Ambisi pribadi kedua adalah terkait dengan keluarga. Masih ingat kita terkait dengan kasus penyelundupan penyelundupan nikel yang disebutkan oleh almarhum Faisal Basri melibatkan Airlangga Hartarto dan Bobi Nasution. Kemudian kasus Blok Medan dengan berbagai kasus. Yang keempat adalah klaster penggunaan uang negara untuk menyogok rakyat. Utang BUMN, utang negara sangat naik karena betul-betul digunakan untuk membuat bansos pencitraan yang sangat banyak. Yang dilakukan itu dalam rangka menyogok rakyat. Itu klaster keempat. Klaster kelima yang terakhir adalah klaster korupsi dengan menyogok oligarki. Oligarki kita tahu bahwa ini betul-betul menjadi penyokong utama
kekuasaan Jokowi dan dinasti Jokowi selama 10 tahun. Mereka lah yang mendapatkan fasilitas di berbagai tempat, di pertambangan, di perkebunan, di macam-macam. Nah, untuk melanggengkan kekuasaan Presiden Jokowi. Nah, ini puncaknya terjadi adalah oligarki adalah pemberian PSN di berbagai tempat dan fasilitas-fasilitas lain. Sangat jelas bahwa itu merugikan negara, merugikan rakyat. Anda bayangkan contoh kasus PIK 2, rakyat dipaksa dengan status PSN dan Rempang juga demikian. Nah, yang terakhir, yang paling saya was-was adalah bahwa siapa tahu sebenarnya lembaga OCCRP memberikan status mantan Presiden Joko Widodo selaku finalis pemimpin terkorup di dunia. Siapa tahu mereka memiliki data lengkap terhadap korupsi atau korupsi yang dilakukan dan disembunyikan di luar negeri. Ini yang paling was-was. Kalau itu terjadi, maka memang kita anggap bahwa siapa tahu 1 Januari 2025 OCCRP menyelamatkan negeri ini dengan membuka selebar-lebarnya korupsi yang sudah terjadi selama pemerintahan Joko Widodo. Tunggu edisi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira cukup gamblang ya apa yang disampaikan oleh Said Didu, dan itu match dengan kriteria yang disebutkan oleh OCCRP tadi ya. Ada soal pelanggaran HAM, ada soal manipulasi pemilu, itu jelas. Kalau masih pemilu jelas tadi dijelaskan. Kemudian ada juga konflik-konflik pengembang dengan warga. Semua itu terjadi di eranya Pak Jokowi. Jadi saya kira kalau supaya ini tidak menimbulkan kontroversi, ada bagusnya kalau kemudian para penegak hukum menindaklanjuti ini, karena bagaimanapun juga dampak dari publikasi yang dilakukan oleh OCCRP itu kan mencoreng nama baik bangsa dan negara, dan yang lebih serius lagi itu kan membuat para investor maupun lembaga donor yang ada di dunia yang ingin membantu Indonesia jadi ragu-ragu, karena seperti saya sebutkan sebelumnya, pemerintahnya Pak Prabowo kan mengklaim ini adalah kelanjutan dari pemerintahnya Pak Jokowi. Pemerintahnya Pak Jokowi mendapat stempel sebagai pemerintahan yang terkorup di dunia, karena dia pemimpinnya selama 2 periode. Jadi memang kalau kemudian agar Indonesia itu bisa bersih dari soal itu, pemerintahnya Prabowo harus menunjukkan bahwa kendati dia itu merupakan kelanjutan dari pemerintahan Jokowi, tapi mereka berbeda gitu. Kalau hal-hal yang buruk yang terjadi pada pemerintahan Jokowi tidak akan mereka lanjutkan, tentu saja juga mereka tidak akan menutup mata terhadap berbagai pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintahan Jokowi. Saya kira hanya dengan cara seperti itu, kemudian Indonesia bisa membersihkan diri, dan kemudian pemerintahnya Pak Prabowo juga bisa merebut simpati dari publik di dalam negeri maupun di luar negeri, bahwa kendati dia berpasangan dengan putranya Pak Jokowi, kendati dia mengklaim bukan kelanjutan pemerintahnya Jokowi, tapi dia punya paradigma yang berbeda dengan Jokowi, khususnya untuk hal-hal yang berkaitan dengan kesejahteraan rakyat yang selalu disampaikan oleh Pak Prabowo dalam berbagai kesempatan, termasuk kemarin terakhir ketika dia memutuskan bahwa kenaikan PPN 12% itu hanya berlaku untuk barang mewah, sementara untuk produk-produk yang itu menjadi hajat hidup rakyat kecil, pajaknya tidak dinaikkan. Saya Hersbun Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.